Dan opsinya juga udah tipis banget sekarang. Harit Hilda kan, salah satu. Harit or Hilda. Kan Hilda juga bagus nih buat shot. Assassin disamper kan Hilda bagus banget. Cuman kalau lawan Kimi early sakit juga, tapi ya oke lah ya, masih bisa nge-flanking ya. Tadi kita ngeliat game pertama juga. Oke, mereka tampaknya ngamalin MM dulu sesuai dugaan yang nggak mau rebutan, tapi Kari. Bentar, ini ada yang lepas kan? Kalea. Kalea lepas bener. Kalea bisa diambil kiri. Ya, kanan juga bisa Kalea. Oke. Tapi sama dulu, Navi nih. Opsi mereka ya jelas badan nih. Mereka butuh badan juga, tapi badannya akan... juga. Ya, tapi badannya sudah dijawab. Kari langsung diambil. Iya sih. Jadi untuk romer-romer tebal, EXP yang tebal akan Rontok bisa juga. Iya, dirontokin habis-habisan nanti. Apa pilihan terbaik buat Navi dan kira-kira Navi. gameplay kayak apa nih yang bakal dibawa dengan otomatis harus Kalau Navi ya, kombinasikan dengan baik. Navi tuh aku suka kayak kalau ngambil Beatrix dengan Kalea. Langsung tuh jadi burstnya ada, physical damage-nya juga ada. Oh, Akai. Wow. Oke, Harit, oke. Gimana, Om? Akai dan Harit ya, ini lumayan tebal-tebal semuanya untuk Navi. Tapi kalau aku ngelihatnya mereka sangat-sangat scaling sekali sih. Untuk di game kali ini, di game Harus yang ketiga. sabar-sabarnya. Harus sabar, memang punya V-spin, tapi Lancelotnya harus bisa pinter-pinteran juga untuk nyolong turtle. Jadi early game menurutku agak masalah nanti buat mereka. Aku ngelihatnya kalau udah kayak gini ya, jujur ke arah tim Liquid sih. Kayaknya kita ngeliat reverse sweep. Belum ada satu lagi nih. Reverse sweep Udah yakin banget nih. Goni. tetap kayaknya. Justru kalau aku ngeliatnya kayaknya reverse sweep pertama sih. Ya ini game ketiga pertama sih. Jadi reverse sweep pertama juga. Kayaknya tim Liquid akan secure babak Kenapa kamu bisa knockouts. sheer banget Aku ini? kurang yakin sih sama Akai Rom. Wow. Oke, ini aku semakin bukan semakin sih, cuman menarik. Cuman aku nggak gitu suka Akainya. Gampang ke trigger heavy spin lawan Kari nanti. Siapa nih? Kalau dari Om Bawa siapa yang bakal menuju ke Tim playoff? Liquid. Liquid. Tim Goni Liquid juga, aku juga tim Liquid juga. Liquid. Tapi gimana dengan para caster? Best of 3 pertama dan siapa yang akan masuk ke babak playoff? Oke, tentunya aku setuju dengan Goni. Dengan ada tim Liquid terlalu banyak trigger menuju ke arah Akai. Dari tadi aku juga belum melihat adanya, dari kemarin lebih tepatnya belum ada Akai yang signifikan. Tapi kita bakal melihat dan menyaksikan seperti apa Lim di dalam arena Lane of Dawn. Tanpa berlama-lama, MWI at EWC. Let's go to the Lane of Dawn bersama dengan Ranger Mas dan juga Kocok. Oke, gue ngeliat sesuatu yang berbeda sih. Mungkin kalau tadi ada 3 suara berarti total untuk tim Liquid, gue 1 suara mungkin ke Navi Malai. Alasannya bukan di Akai, tapi mereka lumayan punya high ground defense, ada Kimi. Mereka juga bisa kontrol nantinya dari farming speed. Lancelot akan lumayan cepat. Memang iya, Santin juga cepat, tapi salah satu obat dari Santin adalah Akai. Thrashless memang bisa menghindar, tapi heavy spin durasinya lumayan lama, bisa nangkep lagi. Lihat sih lah seperti apa nanti eksekusi, karena kalau ngomongin draft, ya itu hanya di atas kertas kan. Semuanya tergantung dengan playernya masing-masing. ya betul sekali. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Liquid, mereka benar-benar punya 2 frontliner yang sangat besar banget, yang sangat keras banget, yang menandakan akan ada free damage untuk Klan. Tapi Klan ini untuk bisa mendapatkan power itu juga cukup lama. Cuma yang dipastikan untuk itu dengan adanya Harit ini enak banget untuk Klan. Itu juga, dan lihat landingnya unggul pasti dari Kimi gitu kan, dengan DPS continuous damage pasti juga. Apalagi dari emblem kita bisa lihat adanya Bergen Hunter, ada diskon, itemnya akan lebih cepat, tergantung nanti buildnya keluar mana nih. Mid lane mungkin glowing ya, memang butuh sih untuk mid lane. Glowing concentrate mungkin Divine Glaive bisa jadi opsi juga. Oke, kalau melihat juga kita ngomongin ke arah tim Liquid, dari Karinya menuju ke arah Master Assassin juga, kita lihat dia pengen satu lawan satu dengan cukup kuat, tapi Rina tertakeover dan bahkan keluar di depan sana seorang diri masih bisa bertahan dari gempuran para pasukan dari Navi Malaysia. Dia tidak mau kehilangan gerobak yang dia miliki. Dia masih coba untuk bertahan dengan seluruh gerobak yang didapatkan, dan bahkan ini agak secara posisinya memang untuk spell Clay yang under, karena dia kehilangan dan kerugiannya menuju ke arah flicker. Cuma masih untung dari segi laningnya. Ya, dia tetap gak kehilangan Apapun. katapult kan. Iya, tetap akan sama. Dan gue penasaran banget turtle pertamanya nih, akankah ada kontes, karena setup sebenarnya Daiki akan lebih enak untuk tim Liquid. Tapi Daiki di depan sana soal ingat first blood out of nowhere dari mid lane berhasil mendapatkan Kimi. Tidak ada damage continuous yang seperti dikatakan oleh Lim.
dengan Shell sudah berada di level 4 akan ke flicker menuju ke arah depan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid berhasil untuk di take over. Turtle-nya kehilangan di depan mata dari genggaman tim Liquid. Bahkan para pasukan dari tim Navi Malaysia melihat Chef versus everybody. Oh my God, bahkan ter-outplay. Bayangkan kalau Rina ada di samping sana. Bayangkan Rina nge-deal damage, Slim. Itu dia, mungkin tadi kelihatan udah dead end kan untuk Syah. Udah nggak bisa lagi, tapi dari buff turtle yang didapatkan, belum adanya anti Regen membuat Syah dia bisa tahan badan di depan tadi sampai akhirnya dapetin 1 point kill, bahkan nggak tumbang. Ini dia, kita bisa lihat dari replaynya. Mungkin ada kontes retribution yang memang cukup menegangkan di antara kedua para jungle. Tapi Povius lah yang bisa kan tertolong. Dan ini yang gue bahas tadi, ketika memang belum ada anti Regen, damage-nya kurang, nggak ada lagi kan source atau spell yang bisa bahkan kali ini Rina yang dimakan oleh para pasukan dari tim Liquid. Hani memang sekarang mau, tapi damage yang continuous membuat dirinya masih bisa survive. Di balik itu semua, para pasukan dari tim Navi Malaysia, mereka masih mengungguli gold, memang tidak terlalu jauh. Selama tidak ada anti regen, balik lagi mereka akan cukup sulit untuk menumbangkan Syah layaknya Daiki di game sebelum ini. Itu dia. Dan kalau misalkan ngelihat dari gerakannya Aka ya, kayaknya udah boleh sih untuk Raymond bantu dulu ke arah team fight-nya. Karena tadi kan banyak kan nge-skip team fight besarnya, dia pegang Vavau-nya terus. Ya gua rasa Harit lawan Kari itu sendiri pun aman gitu kan. Bahkan kayak secara di atas kertas Harit itu bisa dibilang lebih unggul landingnya daripada Kari. Kalahnya hanya di emblem aja. Basic command bikin dia jadi lebih sustain. Udah, that's it. Udah nggak ada lagi. Tapi kalau lihat Syah, ini dia akan benar-benar mengganggu. Cuma Lim, Syah nggak akan cukup lama. Kita nggak bicarakan tentang tim Liquid menuju ke arah late game ya. Tapi kalau udah ada anti regen aja dan Kari udah ikutin fight, itu nggak usah Kari pakai full item, 1 item aja. Mereka harus ingat Syah nggak akan survive selama tadi. Iya ya memang. Apalagi Kari kan tipikal anti tank lah ya, dia hero-hero yang bisa makan tanknya. Pasifnya udah keluar. Dan harusnya pergerakan memang dibuka oleh Navi MY loh, seperti ini setup di turtle yang kedua segera dilakukan. Oke, target menuju ke arah Syah, zoning out ke arah Ramichi. Tapi Kari bakal coba udah mulai datang menuju ke arah Hani. Speedy Lightul di depan sana Syah, zoning out terlalu jauh dari seorang Ramichi, tapi dua tim fight yang berbeda berhasil mendapatkan ke arah turtle. Meanwhile Daiki versus everybody dengan Avatar of Guardian yang akhirnya menyelamatkan dirinya. Cuma saya sih kali ini berhasil diselamatkan oleh Cloud dan juga kawan-kawan. 1 hit terakhir, flicker from defensive mau tidak mau harus dikeluarkan dan mencoba untuk menukar kehilangan turtle. Mereka langsung coba switch untuk landing yang sudah di menit yang kelima. Iya, bahkan mereka mencoba untuk ambil turret di arah mid lane yang itu susah banget sih. Berhasil clear? Ya, pasti susah karena memang ada dua hero conclusive blast yang itu nggak mudah lah untuk diambil. Sementara di sisi lain top lane dengan turtle yang dilepas Aurina, no puncher. Oke, tapi lihat free hit menuju ke arah 1 point kill yang sangat mahal. Kenapa ini 1 point kill yang sangat mahal? Karena ini jungle mereka ketika 2 buffnya available, dia ter-takedown. Untung saja tim Liquid tidak melakukan takeover atau invite jungle di depan sana. Bayangkan Ramichi dengan punya tadi retribution, terus invite jungle, purple buff-nya di takeover. Wah, itu snowballingnya parah sih, Lim. Bahkan banget ya. Dan itu kan lagi dua-duanya lagi available, bukannya nggak ada ya. Iya, membuat Rinanya semakin terpuruk lagi. Dan ada apa dengan Rina? Gue ngeliat 2 game dengan Lancelot-nya Rina ini seakan kurang presisi dari skillnya. Punchernya tiba-tiba nggak ada. Biasanya orang dari Lancelot itu akan bikin punchernya cooldown atau sengaja lah itu untuk kabur atau untuk make sure dapetin point kill. Dan tadi yang dilakukan oleh Rina, gue ngerasa puncher gue hanya untuk pop damage. Oh iya, tanpa puncher ya udah nggak bisa ngapain lagi Lancelotnya. Nggak ada jalan kaki sudah. Dan bahkan dengan pertukaran menuju ke arah turret di arah top dan juga di arah bottom lane, ini masih agak cukup diuntungkan oleh tim Liquid dengan 2 turret tetap yang mereka dapatkan. Melihat crowd control yang terlalu besar, Daiki tadi agak cukup offset kalau kita bisa recap sedikit. Kalau misalnya kondisinya Daiki bisa dapat di belakang dan frontlinernya dipegang sama Minotaur, ini 2 team fight yang terpecah dan depannya udah pasti free hit untuk Kla. Enak banget. Nah, Daiki depan sana dipaksa untuk flicker, tapi Daiki masih coba untuk bertahan. Apakah dia mau dikeluarkan? Angin dengan full revive tidak bisa terlalu jauh dan Daiki tapi lihat damage-nya terlalu besar. Suju menahan dengan Mino full dan bahkan ini dia termasuk dalam tim Liquid. Satu persatu mereka coba tumbangkan dan Cloud, the untouchable Cloud. Bahkan tidak ada yang bisa menyentuh Cloud walaupun seorang force sekarang belakang dari Purple. Oke. Tapi gua nggak tahu ya, ngeliat Raymond lagi-lagi dengan heavy spin yang buru-buru banget dan ini dia pasti nggak dapat bahkan terlalu sulit untuk bisa mendapatkan Daiki.
kembali lagi distraction hidupnya dia. Targetnya adalah ngedistract gimana gagalnya Navi MY teamfight secara full. Masalahnya heavy spin itu gak bisa blind, Ji. Gak bisa, dia tiba-tiba lompat dan flicker untuk gak tahu musuhnya di mana. Heavy spin itu butuh tembok, dia butuh mepetin ke tembok. Jadi gak bisa kalau gak ada informasi sama sekali. Resiko banget sih tadi yang dilakukan oleh Raymond, dan itu Pakai flicker lagi. itu dia, dan itu gak terjadi dengan hasil baik untuk mereka. Dan heavy spin hanya pakai untuk yang ngebuka vision, berarti Cia-nya yang join, Daiki yang gak terlihat, depan belakangnya jadi kacau, sementara di sisi lain Rinanya lagi turtle. Padahal kalau menurut gue dia punya headbutt loh. Iya. Kalau dia mau ngeblind, dia tuh punya headbutt. Pakai headbuttnya aja. Iya, dan Nggak kalau usah nggak ada, pakai. nggak usah heavy spin kan? Gak usah heavy spin. Dan kalau nggak ada headbutt ya udah jangan dipaksa. Itu kayak gue ngerasa tadi sibuk banget loh, dunia tuh kayak sibuk banget di teamfight sebelumnya. Ada Akai lagi ngedorong 3 orang, ada yang turtle, ada yang ngezoning di depan, ada yang dikejar-kejar. Jadi kayak terlalu banyak kejadian di satu momen. Dan itu Daiki berhasil melakukannya. Karena Daiki memang di situ targetnya. Untuk nge-distract, lihat Haninya dipukul mundur jauh. Dan lihat Val-Val-nya sekalipun mau masuk ke Daiki, mereka masih punya Avatar Guardian, tapi lihat dipaksa balik Avatar Guardian. Immortality yang tidak ada, dan bahkan Purify yang tidak ada, membuat Hani harus tumbang. Di sini menit ke-8 mereka berhasil mendapatkan triple kill lagi for Maniac. Dan bahkan berhasil diselamatkan kepada pasukan dari tim Liquid. 1 poin kill yang harus didapatkan oleh tim Navi Malaysia terhadap objektif bahkan tidak bisa mereka miliki. Bertukar poin kill pun tak mampu. Itu dia. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, terlihat jelas dengan maju ke arah Daiki, membeli waktu dengan sangat-sangat lama. 2 source magical yang sama, Kimi dan juga Harith. Pastinya dengan Radiant Armor, 1 item langsung ke counter 2 hero. Butuh banget damage dari Rina, tapi Rinanya juga belum ready tadi. Dan reaction dari coach yang dia melihat satu gerakan yang bagus banget ya, sesuai mungkin dengan planningnya. Tapi lihat dari gold, ini baru 4.000 gold loh perbedaannya. Masih bisa dibalikin dengan 1 buah teamfight bahkan. Masih bisa dibalikin. Dan balik lagi dengan Purify yang tidak available untuk hadir, dan juga Val-Val menandakan adanya Soju punya free untuk bisa ngasih initiate siapapun itu. Sakit banget ya itu dari kapalnya Yisansin tuh. Damage ke Povius aja tadi sakit banget. Dan ya, gue ngeliat keraguan juga dari Liquid. Liquid nggak berani untuk setup ward duluan. Mereka tahu ada heavy spin nih yang bakal ganggu banget nantinya. Dan ya, mungkin ini bisa dimanfaatkan juga. Navi MY, mereka masih bisa kontes. Oke, di arah para pasukan Navi Malaysia, mereka mencoba untuk melakukan clear terlebih dahulu. Syah membuka vision sudah sangat jelas. Daiki di depan sana bakal coba untuk tutup jalan area di sana pasukan, dan Syah untuk take over. Lock from Syah sangat baik di depan sana, walaupun dia harus tumbang membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka berhasil menangkap Raymond. Tidak ada lagi hand spin, tapi ada flicker yang bisa didapatkan. Val-Val target utama mereka. Mereka tidak mau melepaskan Val-Val dengan Purify yang sudah dimiliki, dan mereka harus cepat regroup menuju ke top lane, karena tidak Salt ini akan menghancurkan turret mereka. Gimana caranya Povius dapat turtle sekali, dapat ward sekali untuk melawan Yisansin. Tapi apapun yang terjadi di game ini, MVP adalah Syah. Siapapun yang menang, gua rasa ya dia ngebuka sendiri tadi Lordnya. Dia ngasih visionnya sendiri, dan dia ambil Lordnya sendiri. Bahkan 4 teman yang lain selain mungkin 3 lah, karena Raymond bantu dengan heavy spin tadi. 4 temannya lagi yang lain, bahkan dia mungkin nggak tahu Lord itu apa yang terjadi. Ya, dia lebih ke arah do or die. Do or die yang dilakukan Syah berhasil berimpact sangat banyak untuk para pasukan dari tim Navi Malaysia. Dan ini tidak boleh disia-siakan. Lihat dari goldnya, udah sempat turun. Laning management mereka, walaupun tidak berhasil mendapatkan mid turret, tapi setidaknya mereka masih menunjukkan nafas tambahan. Oke, 3 item cooldown udah jadi juga untuk Yisansin. Sampai sepatunya juga udah cooldown. Udah enak banget, 40% cooldown. Trashless-nya akan bisa di-spam terus-menerus. Tapi Trinity dari Kari yang udah jadi juga. Ini mimpi buruk sebenarnya untuk Raymond, mimpi buruk untuk Syah. Walaupun mereka sekeras apapun mereka, itu akan tetap bocor sama Karinya. Harinya free mulu deh tadi soalnya. Ini belum ada yang 15 berarti ya? Belum. Cukup lama farming dari kedua jungle berarti? Kanan udah, Ramichi. Oke, baru ya? Iya, Ramichi kalau baru. kiri belum ada yang sama sekali 15. Bahkan kita ngomongin dari EXP Goldnya juga masih terlalu jauh. Rina memang dari under 2 kali tumpang, kayaknya untuk ngejar ke arah level 15 dengan cepat agak sulit, Lin. Iya. Tapi nggak ada. Belum define berarti tadi ya. Gua rasa untuk Val-Val ataupun untuk Hani, item terbaik adalah Genius Divine Glaive. Mereka punya source damage yang sama. Mengurangi magic defense lawan itu udah jadi satu keuntungan juga. Tapi kalau misalkan ngelihat dari Val-Val, mungkin ya memang Holy Crystal dulu ya, biar burst damage-nya sakit. Mungkin Hani lah yang bisa sedikit ngalah.
dia putar itemnya ke Divine dan juga Genius, itu jadi salah satu opsi. Mungkin Wishing Lantern juga bisa makan bagian depannya. Soalnya ini keras-keras banget, Daiki udah pasti Athena Radiant. Oh, hampir aja Syah ditangkap oleh Daiki. Hampir. Tapi dengan adanya satu show di arah bottom lane, top lane-nya bebas banget bisa didorong dan turret bisa dimakan dengan split push yang dilakukan para pasukan dari tim Navi Malaysia. Pok damage berani banget sih isi. Oke, traction pulse, flicker ya. Heavy spin juga dari bottom lane. Dua ultimate kali ini yang telah dibuka membuat para pasukan dari tim Liquid memaksa menuju ke arah Syah. Tidak mau terlalu komit karena mereka melihat adanya Lord di arah top lane. Ya nggak boleh ya. Tapi Zazy udah nggak ada flicker, berarti traction pulse ini akan menjadi ancaman yang super serius untuk Zetian. Gue sempat bahas Zetian kemarin juga pas ketika jadi panel kan. Tapi Lordnya akan dieksekusi secara cepat sepertinya, nggak ada vision sama sekali. Dan Mereka nggak bisa lepas kontes. Lordnya. Dan mereka nggak bisa kontes. Mereka nggak bakal bisa kontes. Dan kalau misalnya mereka kontes, mereka akan kekurangan damage. Lihat Haritnya aja di arah bottom lane, Lim. Iya ya, maksud gua kayak Lancelot bisa untuk mencuri kan. Ada vision satu atau tumbalkan mungkin Syah atau Raymond dengan heavy spinnya, puter Ramichi, ambil Lordnya, itu udah jadi kemenangan udah pasti sih untuk Navi MY. Karena kalau misalkan bawahnya hancur, Lordnya juga didapetin sama Navi MY, keunggulan berganda tuh kayak udah enak banget. Sementara lihat di top lane, Oke, Syah harus hilang di telan bumi dengan adanya Cloud makan Marina. Kali ini bakal menjadi korban kedua perpasukan dari tim Liquid. Memasangkan tipe selanjutnya Daiki itu strong. Bahkan Remote sekalipun tidak bisa menghentikan Daiki ketika dia mau Avatar of Guardian untuk mundur ke arah belakang. Oke, ini Karinya udah terlalu jadi sih, bahkan gak bernafas tadi dari Syahnya. Memang Popheus bukan tipikal yang keras banget, dan sekarang dua Gak ada Popheus melawan 5. Gak ada Lancelot, gak ada Harit. Gimana mereka cara untuk bisa menghentikan perpasukan dari tim Liquid? The one last man standing, Raymond gak ada cara dan ini bencana. Tim Liquid, the River Sepes